Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anita Melisa S dari kelas C dengan NIM 230305501023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita mengetahui pengertian penyakit dan sakit. Yang pertama, penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif dapat mempengaruhi struktur atau bahkan fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Yang kedua, sakit. Sakit adalah hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang pasti dirasakan oleh seseorang. Nah, dalam konsep timbulnya penyakit terdapat 3 model, yaitu yang pertama, model segitiga epidemiologi, model jaring-jaring sebab akibat, dan model roda atau well. Di sini saya akan menjelaskan tentang model roda atau well. Jadi, apa sih itu roda dalam epidemiologi? Jadi, model roda adalah salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam konteks terjadinya suatu penyakit. Model roda ini menggambarkan hubungan antara manusia sebagai pusat roda dengan lingkungannya. Lingkaran di sekitar pusat roda mewakili berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan individu seperti faktor logis, genetik, usia, jenis kelamin, dan status imun. Nah, model roda ini lebih komprehensif dibandingkan dengan segitiga epidemiologi yang lebih sederhana. Menurut Mausner dan Kramer pada tahun 1985, model roda ini diibaratkan sebagai interaksi manusia dengan lingkungan yang digambarkan dalam berbentuk roda. Pada model ini diperlukan identifikasi atau faktor yang mempunyai peran dalam menyebabkan penyakit dengan lebih mementingkan interaksi manusia lingkungan daripada faktor agen. Seperti halnya dengan model jaring-jaring sebab akibat, model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan memotong mata rantai di berbagai faktor. Selanjutnya, roda epidemiologi terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, inti genetik atau host. Komponen ini mencakup substansi genetik yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua, lingkungan biologis. Komponen ini mencakup faktor-faktor lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan biologis. Yang ketiga, lingkungan sosial. Komponen ini mencakup substansi faktor-faktor lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan kondisi sosial ekonomi. Dan yang terakhir, lingkungan fisik. Komponen ini mencakup faktor-faktor lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan fisik seperti kondisi alam dan faktor fisik lainnya. Selanjutnya, model roda yang digunakan dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, identifikasi faktor penyebab. Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit. Ini termasuk dalam faktor genetik, biologis, sosial, dan fisik. Yang kedua, pencegahan dari berbagai arah. Karena penyakit sering disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut, pencegahan harus dilakukan dengan berbagai arah. Misalnya, dari dalam kasus penyakit infeksi, pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan imunitas individu, dan mengurangi kontak dengan agen penyebab. Yang ketiga yaitu mengubah keseimbangan. Model roda ini menekankan bahwa perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara ketiga komponen, yaitu host, agen, dan lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan mengubah aspek-aspek tertentu dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya tanpa intervensi langsung pada penyebab penyakit. Yang keempat yaitu pendidikan dan promosi kesehatan.
Pendidikan dan promosi kesehatan sangat penting dalam mode roda ini. Misalnya, meningkatkan pengetahuan gizi, meningkatkan kesadaran tentang perilaku hidup sehat, dan meningkatkan fasilitas kesehatan dapat membantu mencegah penyakit. Dan yang terakhir, pengurangan risiko. Dengan memahami hubungan antara host, agen, dan lingkungan, pencegahan dapat dilakukan dengan mengurangi timbulnya penyakit. Misalnya, dalam kasus herediter, pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan tes genetik dan mengambil tindakan preventif sebelum gejala muncul. Dengan demikian, mode roda memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah suatu penyakit dan memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan beragam untuk mengurangi risiko terjadinya suatu penyakit. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu epidemiologi bertujuan untuk mendeteksi penyebab atau sumber penyakit, serta menganalisis distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Mode roda epidemiologi menekankan efek interaksi yang kuat antara lingkungan sosial, fisik, biologis, dan faktor genetik manusia. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Dengan demikian, mode roda epidemiologi merupakan alat penting dalam epidemiologi untuk memahami dan mengidentifikasi penyebab penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.